Hai sahabat fisika dimanapun kalian berada saat ini adalah soal SIMAK UI tahun 2018 saya coba bahas untuk kalian. Nah, jadi kalian akan menghadapi SIMAK UI tahun 2020, pelajari dari soal-soal sebelumnya ya. Nah, tidak lupa saya meminta kalian, jika video ini bermanfaat sama kalian, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan saya mengajak kalian untuk berbagi kepada teman-teman kalian yang juga akan mengikuti SIMAK UI tahun 2020. Nah, langsung saja kita bahas soal berikut ini ya. Nah, jadi di soal berikut ini, sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 dan dihubungkan dengan seutas tali ke balok bermassa M2 melalui katrol bermassa M. Nah, jadi katrolnya punya massa, lalu koefisien gesek antara permukaan balok M1 dengan permukaan meja adalah K. Sistem bergerak dari keadaan diam, tali bergerak tanpa slip pada katrol. Massa tali dapat diabaikan. Katrol berbentuk cincin homogen. Energi katrol M setelah sistem bergerak selama T detik adalah. Nah, jadi dari soal ini yang ditanyakannya energi katrol. Kalau kita perhatikan, katrolnya bergerak, hanya berputar ya. Kalau dia berputar, berarti energi yang ditanyakannya ini, energi katrolnya bisa dihitung dengan setengah kali inersia katrol dikali omega kuadrat. Catatannya, omega adalah V dibagi R, kecepatan linear dibagi jari-jarinya. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Nah, terus dikasih tahu dia berbentuk cincin homogen. Cincin homogen berarti inersianya adalah setengah dikali M dikali R kuadrat. Sama seperti silinder pejal ya. Nah, lalu selanjutnya kita perhatikan lagi di sini. Dari gambar kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. W2 arahnya ke bawah. W2 itu tentunya kalian sudah ingat M2 dikali G ya. Lalu tegangan talinya ini T2. Karena katrolnya berputar, berarti tegangan tali di sini berbeda dengan yang ada di M2. Ini kita bilang tegangan talinya T1. Lalu gaya gesekannya ini ke belakang atau ke kiri sebesar F1. Masih ingat mencari gaya gesek ya? Mu kali N, koefisien gesek kali gaya normal. Gaya beratnya ini W1 ke bawah dan gaya normalnya ke atas. Berarti gaya normalnya N1 adalah W1. Sehingga bisa kita peroleh F1 itu adalah koefisien gesek dikalikan dengan N1. Kalau kita ikutin di dalam soal, koefisien geseknya tadi K. Berarti ini K dikali W1. W1-nya M kali G ya. Oke, dari situ sudah selesai. Selanjutnya kita perhatikan bahwa dari benda-benda ini akan ada yang melakukan gerak translasi dan ada yang berrotasi. Kalau dia bertranslasi, maka gunakanlah rumus sigma gaya sama dengan M dikali A. Sedangkan kalau berrotasi, yang kamu gunakan adalah sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Baik, kita mulai dari yang bertranslasi, yang bergerak lurus. Yang bergerak lurus itu berarti benda M1 hanya bergeser ke sebelah kanan dan benda M2 bergerak turun ke bawah. Sedangkan katrol dia berputar. Oke ya. Nah, kita mulai dari benda M1. Kalau di benda M1-nya berarti sigma gayanya adalah T1 dikurang F1. Dalam hal ini kutuliskan langsung K dikalikan dengan M1G.
sama dengan M1 dikali A. Sedangkan pada benda M2, sigma gayanya adalah W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Lanjutannya, kalau mau mencari torsi ini kan, masih ingat kan rumus torsi? Gaya dikali lengannya. Gaya yang bekerja pada benda katrol ada 2, T2 dengan T1. Yang menyebabkan dia berputar searah putaran jarum jam adalah T2. Sedangkan T1 melawan arah putaran. Berarti T1-nya negatif, T2-nya positif. Berarti ini penjabarannya T2 dikurang T1. Jaraknya sama-sama dengan R, sama dengan inersianya setengah kali mr kuadrat. Alfa itu adalah A dibagi R. Berarti di sini kita bisa sederhanakan, R-nya kita eliminasi. Kita perolehlah di dalam rumus ini T2 dikurang T1 sama dengan setengah kali M kali A. Ini kita bawa kemari, T2 kurang T1 sama dengan setengah M dikali A. Kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan, perhatikan nilai T1 dikurang T1 habis, min T2 ditambah T2 habis. Berarti yang tersisa adalah M2 dikali G dikurang K dikali M1G sama dengan A buka kurung M1 ditambah M2 ditambah M per 2. Maka percepatan linier benda itu adalah G buka kurung M2 kurang K M1 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M per 2. Udah dapat percepatannya. Untuk apakah percepatan itu? Untuk mencari kecepatan benda setelah bergerak t-skon. Maka pada saat T detik, pada saat waktunya T, benda itu sudah punya kecepatan Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Maka Vt-nya adalah, mula-mula kan katrolnya tidak berputar, berarti 0. Berarti ini jadinya G kali T buka kurung M2 dikurang K kali M1 bagi M1 tambah M2 ditambah M per 2. Dapatlah nilai V. Udah dapat V, maka yang ditanya soalnya sudah bisa kita selesaikan. EK-nya sama dengan, energi katrolnya sama dengan setengah dikali inersianya setengah mr kuadrat, omeganya V per R dikuadratkan, berarti V kuadrat per R kuadrat. Berarti R kuadratnya habis. EK sama dengan 1/4 kali M dikali V kuadrat. Berarti yang ini kita kuadratkan. Berarti G-nya jadi kuadrat, T-nya jadi kuadrat. Buka kurung M2 kurang M1 kali K, berarti K kali M1 ya. K kali M1 K kali M1 dibagi M1 tambah M2 tambah M per 2 kuadrat. Berarti pilihan yang benar adalah pilihan C. Ini pembahasan soal SIMAK UI-nya ya Dik ya. Nah, jadi bagi kalian yang merasa video ini adalah video yang bermanfaat untuk persiapan SIMAK UI kalian, silahkan dibagikan videonya kepada teman-teman kalian. Lalu jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Saya akhiri videonya, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.